Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh pagi hari ini kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk menikmati kasih karunia-Nya, pertolongannya, bahkan tuntunannya dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Bersama-sama di dalam Bread of Life, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi bekal dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan anugerah yang baru dari Tuhan. Rahmat yang baru, bahkan kasih karunia pertolongan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kami akan mengawali hari kami dengan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi bekal kami, yang menjadi tuntunan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Roh Kudus yang tolong pimpin kami untuk mengerti firman Tuhan, kami simpan dalam hati dan menjadi satu pedoman dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang diperenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasal ke-14 ayat ke-39 hingga ke-45. Bilangan 14 ayat ke-39 hingga ke-45. LAI berikan judul di sana, serangan ke bagian selatan gagal. Demikian firman Tuhan. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Dan keesokan harinya, bangunlah mereka pagi-pagi, hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana, di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Meskipun demikian, mereka nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah gunakan kesempatan dengan bijak.
gunakan kesempatan dengan bijak. Pada tanggal 28 Januari 1986, setelah 5 kali tertunda karena cuaca buruk, akhirnya pesawat luar angkasa Challenger itu diluncurkan. Banyak orang yang melihat, menyaksikan bagaimana pesawat luar angkasa yang hebat ini akan diluncurkan. Bahkan pada saat itu beberapa televisi di dunia menyiarkan secara langsung, sehingga jutaan mata orang melihat bagaimana pesawat luar angkasa Challenger yang besar, yang megah, yang mewah itu akan diluncurkan untuk satu misi di antariksa. Tetapi setelah peluncuran 73 detik kemudian, pesawat ini meledak. Dan semua awak pesawat meninggal. Setelah dilihat, diselidiki, mereka mendapati pesawat ini dalam peluncurannya hanya 73 detik meledak akibat adanya satu segel yang berbentuk cincin yang memang rentan di salah satu roket itu, yang dibiarkan saja. Mereka berpikir kita punya misi yang besar, kita punya tujuan yang hebat, itu lebih penting dan mengabaikan adanya satu pengaman segel yang rentan, yang mudah terbakar karena panas. Dan akibat segel yang rentan kena panas dan hancur itu, maka roket peluncur itu kemudian terbakar dan meledakkan pesawat Challenger yang diagung-agungkan, yang dipandang hebat, yang dipandang kuat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, acap kali kita melakukan hal yang sama. Ada sesuatu hal kecil yang menjadi masalah, atau itu begitu rentan, tetapi karena kita punya tujuan yang besar, punya ambisi yang besar, kita melalaikannya. Kita hidup di dalam zaman di mana banyak orang sekarang ini ingin dipandang hebat, ingin dihargai, ingin dianggap sebagai orang yang sukses dan berhasil. Sehingga banyak orang berlomba-lomba menampilkan gaya hidup mewah, gaya hidup yang megah, sehingga banyak orang kemudian menjadi kagum kepada kita, menghormati kita, memandang hormat kepada kita. Padahal tentu acap kali yang terjadi, gaya hidup itu tidak sepadan, tidak sesuai dengan apa yang kita miliki. Banyak orang rela berhutang untuk gaya hidup yang mewah, sehingga banyak orang melihat dan memuji, menghargai, memandang kita sebagai orang yang sukses. Hingga satu saat kemudian, orang-orang yang seperti ini akan jatuh dan hancur. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, di dalam konteks pada saat itu Musa mengutus 12 pengintai di Kanaan. Dan kita tahu 10 orang pengintai mengatakan bahwa kita ini seperti belalang, dan mereka semua adalah orang-orang raksasa, kita mudah dihancurkan, kita mudah dikalahkan. Hanya Yosua dan Kaleb yang mengatakan kita sanggup untuk mengalahkan mereka, karena Tuhan Allah beserta dengan kita. Di bagian ayat sebelumnya kita membaca dalam Bilangan 14 ayat ke-38, 37, 38 dikatakan demikian. Orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan, tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun
dan Kaleb bin Yefune. Nah, 10 orang pengintai yang mengatakan kita ini seperti belalang, dan mereka orang-orang Kanaan seperti raksasa, mereka kemudian kena tulah dari Tuhan dan mati. Hanya Yosua dan Kaleb yang hidup karena mereka percaya bahwa Tuhan Allah yang menyertai mereka untuk mengalahkan bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Dan bagian firman Tuhan yang kita baca di sana, orang Israel pada saat itu, mereka kemudian begitu yakin, percaya bahwa Tuhan akan pimpin kita, Tuhan akan sertai kita. Maka kemudian dikatakan keesokan harinya, bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke gunung, sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Mereka punya ambisi untuk kemudian mengalahkan orang Amalek, orang-orang di tanah Kanaan. Tapi Tuhan Allah mengingatkan mereka melalui Musa. Dikatakan itu bukan rancangan Tuhan. Itu bukan titah Tuhan. Kamu melanggar titah Tuhan. Tuhan Allah tidak ada di tengah-tengahmu ketika engkau punya rancangan untuk menyerang orang Amalek, orang-orang di tanah Kanaan pada saat sekarang ini. Orang-orang Israel diingatkan, Tuhan punya rencana, maka gunakan kesempatan-kesempatan yang ada dengan hikmat dari Tuhan. Tetapi bangsa Israel pada saat itu beberapa orang mereka tidak mendengar nasihat dari Musa, tidak mendengar akan perintah Tuhan, jangan menyerang karena Tuhan Allah tidak ada di tengah-tengahmu. Karena ambisi yang besar, mereka kemudian tetap naik ke puncak gunung untuk berperang, untuk mengalahkan orang-orang, bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Ya, Tuhan berjanji kepada bangsa Israel untuk menyerahkan tanah perjanjian itu kepada bangsa Israel. Tapi Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu yang berbeda dengan kita, manusia, dengan bangsa Israel. Akibatnya, Alkitab mencatat orang-orang Israel itu kemudian dikalahkan oleh orang Amalek, oleh orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan. Karena mereka tidak menggunakan kesempatan dengan baik, dengan pertolongan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Yakobus mengingatkan kepada kita semua, ketika engkau merancangkan segala sesuatu dalam kehidupanmu, jangan melupakan Tuhan. Dialah yang pimpin langkah hidupmu. Dialah yang akan menolong akan berbagai kesulitan tantangan yang engkau hadapi. Tetapi acap kali kita punya ambisi, tujuan yang besar, karena gengsi kita, kemudian kita tidak lagi mempertimbangkan hikmat dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, kita diingatkan kembali untuk selalu memperhatikan kehidupan yang kita jalani ini dengan seksama. Ada kesempatan-kesempatan yang kita pandang, ini loh, kalau kita ambil sekarang pasti berhasil, ini loh. Jangan sampai kita terlewatkan kesempatan ini dan kita lupa untuk bertanya kepada Tuhan.
Dikatakan tahun 2023 kita akan menghadapi satu krisis di depan. Dan kemudian tidak lama ada tawaran, entah bisnis, entah satu aplikasi online. Wah, kalau ikut ini kita mendapatkan untung besar. Harus segera diambil, kalau tidak akan lewat. Kita tidak berdoa, kita tidak bertanya kepada Tuhan, ambil saja. Kita merasa tidak ada kesempatan lagi, tidak ada kesempatan kedua. Kita melupakan akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, dalam kehidupan yang kita jalani, mari kita gunakan kesempatan-kesempatan yang ada dengan pertolongan dari Tuhan. Jangan karena ambisi yang besar, tujuan yang besar, gengsi, dan kita melupakan Tuhan. Hal-hal kecil, hal-hal yang sederhana, acap kali itu, kalau kita tidak perhatikan, akan membawa satu celaka dalam kehidupan kita. Sama seperti dalam peluncuran pesawat Challenger, hanya karena satu segel pengaman yang rentan, maka misi itu hancur. Atau sama seperti bangsa Israel, melupakan akan rancangan Tuhan. Mereka hanya melihat, oh Tuhan akan serahkan tanah Kanaan ini kepada kami. Oh, sekarang inilah kesempatan untuk mengalahkan mereka. Mereka melupakan akan waktu Tuhan dalam kehidupan perjalanan mereka. Sobat messenger, mari jalani kehidupan hari demi hari dengan kesempatan-kesempatan yang ada itu, dengan hikmat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, acap kali ketika kami punya ambisi yang besar, punya tujuan yang besar, bahkan gengsi dalam kehidupan kami melalaikan Tuhan. Kami menuruti kedagingan kami, keinginan kami untuk mengejar kepuasan tersebut dan melupakan akan janji pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan yang sederhana, yang tidak kami pedulikan, dapat menghancurkan kami. Kami rindu setiap kami sobat messenger, setiap kami yang beribadah doa pagi hari ini, Tuhan Kau berikan kepada kami hari-hari yang kami jalani, kami dapat menggunakan kesempatan dengan baik, dengan pertolongan hikmat dari Tuhan. Tidak dengan sembarang kami mengikuti, tidak hanya menuruti ambisi kami, gengsi kami, kepuasan kami pribadi, tetapi hikmat Tuhanlah yang menolong kami memilih kesempatan yang baik. Kami serahkan untuk sepanjang hari ini dan berbagai aktivitas kami, kegiatan kami. Sungguh Tuhan, Engkau yang berikan pertolongan kepada kami untuk mengerjakan bagian kami, tugas tanggung jawab kami dengan pertolongan dari Tuhan, memberikan yang terbaik dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami, baik di dalam keluarga, di tempat kami belajar, di tempat kami bekerja, berusaha, bahkan lingkungan kami tinggal. Keberadaan kami mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Lindungi, jagai dalam segala perjalanan yang kami tempuh sepanjang hari ini. Keselamatan semata Engkau yang limpahkan dalam hidup kami. Bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan, Engkau yang berbelas kasihan kepada kami. Pulihkan kami, sembuhkan kami dengan jaman Roh Kudus-Mu.
hanya kepadamu kami berharap dan berseru. Bagi kami yang kesepian, yang berduka, senantiasa penghiburan dari Roh Kudus oleh puji-pujian rohani yang boleh menghiburkan kami, menjadikan kekuatan kepada kami menjalani hari-hari depan. Bagi kami yang bergumul di dalam usaha pekerjaan kami, keluarga kami, studi kami, sungguh Tuhan, Engkau yang berikan pertolongan, hikmat jalan keluar. Ketika kami mengerjakan bagian kami seturut kehendak Tuhan, maka segala sesuatu Engkau pulihkan bagi kami semua. Berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga Sobat Messenger, setiap kami keluarga-keluarga yang beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau sertai dalam kehidupan yang kami jalani, di tengah berbagai tantangan kesulitan yang kami hadapi. Kami tidak mudah dengan gelap mata mengambil kesempatan yang hanya menguntungkan secara duniawi, hanya memenuhi hasrat tujuan kami, ambisi kami semata, kedagingan kami semata. Tetapi sungguh Tuhan berikan pertolongan di tengah masa-masa sulit pada masa sekarang ini. Kesempatan-kesempatan yang ada kami pilih, dan kami melakukan apa yang menjadi rancangan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia, Kota Kudus di mana kami tinggal, ataupun di tempat-tempat lain di mana Sobat Messenger kami beribadah. Sungguh Tuhan berikan hikmat bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai rupa-rupa tanggung jawab pembangunan, sehingga mendatangkan kesejahteraan di tengah masyarakat, bahkan ada stabilitas perekonomian di tengah berbagai keterbatasan, sehingga kecukupan Tuhan limpahkan bagi keluarga-keluarga di negara kami Indonesia. Ajar kami ya Tuhan, gereja-gereja Tuhan terus dapat mengambil peran untuk mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan pertolongan dan bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Mari angkat tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, hikmat, damai sejahtera, pertolongan, dan kekuatan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menerangkan kehidupan kita hari demi hari, terus bersandar kepada kekuatan Tuhan dalam menjalani kehidupan, sampai kehidupan kami hingga akhir didapati menjadi hamba yang baik dan setia. Karena Yesus Kristus Gembala kami yang hidup, tuntun langkah hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, dalam kehidupan yang kita jalani yang penuh dengan tantangan, ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sembarangan. Gunakan hikmat dari Tuhan untuk menggunakan hanya kesempatan-kesempatan yang baik di dalam pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.